ada salah satu teman tim PSPS yang kata-kata dia suka keluar ajaib. Liga 1 2022 ya, sedikit sudah terus bergulir dan tentunya beberapa tim sedang tancap gas menuju gelar juara. Salah satunya adalah Bayangkara FC. Dan di putaran kedua Bayangkara FC mendatangkan pemain tua-tua keladi, yaitu Herma Jumafo Evandi. Halo Papa Jumafo, apa kabar? Kabar baik. Ini Herma Jumafo saat ini sudah usia yang cukup senior ya Jumafo. Ya. Kita mencetak gol. Gimana Jumafo? Mungkin kamu kabarnya kembali ke Liga 1 Jumafo? Ya, sebenarnya saya kemarin sudah nah itu pun dari persetujuan Bayangkara. Nah, terus kebetulan Bayangkara ingin saya kembali, tapi kan saya sudah sama Dewa, jadi saya habisin kompetisi dulu dengan Dewa, terus saya kembali sebagai pinjaman ke Bayangkara. Bagaimana mungkin Jumafo perasaannya kembali ke Bayangkara FC, kembali ke Liga 1? Ya, kembali ke Liga 1 ya itu ya sebenarnya tidak jauh beda juga sama Liga 2, tapi ya saya di sini di Liga 1 lebih ya saya sangat senang bisa kembali membantu tim lama. Jumafo juga beberapa waktu lalu ulang tahun ya Jumafo ya? Halo, putus. Ya. Bos Jumafo, beberapa waktu lalu kamu birthday ya Jumafo ya, ulang tahun ya? Ya baru kemarin. Baru tanggal 21. Ulang tahun keberapa Jumafo? Mungkin di sini biar teman-teman juga tahu juga usia kamu sudah tidak muda lagi. 42. 42 masih mencetak gol kemarin, mencetak 2 gol bahkan. Bagaimana Jumafo? Apakah ada perbedaan kamu umur 42 dengan saat kamu bermain di mungkin masih umur 30, masih umur 20-an? Perbedaannya apa Jumafo? Putus kedengaran tadi. Mungkin apa perbedaan saat kamu usia sekarang 42 dengan kamu usia masih 30, masih 25 tahun? Apa perbedaannya Jumafo? Sebenarnya perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Tidak terlalu signifikan. Dari stamina Jumafo mungkin? Kamu Ya, tidak juga terpengaruh ya dari stamina? Ya, bagi saya tidak terpengaruh. Kalau kita tetap jaga kondisi, kita tetap kemauan kita tetap seperti yang dulu ya. Kita bisa aja. Apa sih Jumafo kuncinya Jumafo, rahasianya kamu bisa bermain hingga 42 tahun dan terus mencetak gol Jumafo? Mungkin apakah kamu memiliki makanan khusus atau olahraga terus? Gimana ya? Sebenarnya saya selalu bilang kalau kita tahu diri sendiri, kita pandai jaga diri sendiri, pasti kita bisa. Apalagi di dunia olahraga ini harus sangat disiplin dengan diri sendiri. Harus sangat permintaan terhadap diri sendiri harus tinggi. Ya, seperti pola makan, pola hidup, latihan tambahan sendiri, harus korbankan banyak hal. Ya, karena di usia ini kita ikuti latihan tim yang kekurangan itu ya kita harus tahu kekurangan kita dan kelebihan kita. Kalau kita sudah tahu kekurangan kita, itu yang kita harus kejar. Nah, kelebihan kita ya di latihan sama tim kita keluarkan itu. Tapi kekurangan kita selain latihan sama tim, kita menutupin itu nanti. Terus
pola makan. Kita tahu ini makanan yang kita mengganggu jadi tinggi. Terus kurangin begadang, bukannya tidak boleh, tapi ya jangan keterlaluan. Bisa begadang sekali-sekali nggak apa-apa, namanya manusia. Kalau kamu sendiri ada ini nggak Jumafo? Mungkin makanan yang pantang, makanan yang kamu hindari Jumafo? Ya banyak makanan yang saya hindari, banyak sekali. Bukan sembarangan. Ya, yang pasti saya udah makan makanan olahragawan. Ya seperti kalau sarapan, ya pasti susu, makan roti, omelet, salad. Ya. Bedanya sama yang ya maaf ya teman-teman luka yang saya sering ketemu nasi goreng sarapan, bisa makan mie kalau sarapan, pokoknya ya beda-beda sesuai sukaan masing-masing. Tapi bagi saya itu tidak masuk akal untuk pemain, untuk orang yang punya ambisi tinggi, yang main sepak bola profesional. Wah, jadi buat teman-teman di sini yang menonton, Jumafo ini kalau pagi salad, susu sudah harus dikonsumsi ya Jumafo ya untuk menambah stamina dan kebugaran. Jumafo, kamu bermain di Indonesia cukup lama Jumafo. Bagaimana kamu menilai Indonesia Jumafo? Kamu kan juga sepertinya cinta Indonesia Jumafo. Ya. 14 tahun Jumafo ya di Indonesia ya, dari 2007. Ya dari 2007. Sebenarnya kalau mau menilai Indonesia, menurut saya Indonesia cukup bagus. Tapi saya pikir itu yang agak sulit untuk bikin sepak bola Indonesia maju. Karena mungkin ya, karena budayanya sudah seperti itu. Jadi untuk merubah itu mungkin susah, tapi bisa. Itu tinggal aja kalau mindsetnya bisa beberapa tahun ke depan akan jadi tim liga atau timnasnya akan salah satu di dunia yang bisa membumikan. Tapi itu masing-masing, jangan cuma karena aku lihat kan kebanyakan misalkan ada yang misalkan pemerintah, ada misalkan PSSI, ada satu institusi. Jadi kita semua mau pemain bola, mau supporter, mau penonton, mau jurnalis, mau pokoknya semua yang terlibat atau tidak di sepak bola itu harus mengubahkan mindset dulu, baru semua bisa jalan sesuai. Ini juga salah satu input baru dari Jumafo juga tadi, bagus ya, harus merubah mindset kita Jumafo ya, dari pikiran kita. Jumafo, kalau misalnya ya kita melihat Pratama Arhan Jumafo, back PSIS akan bermain di Jepang Jumafo. Kamu bagaimana melihat Jumafo, pemain muda Indonesia mulai bermain ke luar negeri? Itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Dia berani menerima keputusan itu. Saya tahu mungkin bagi dia tidak akan mudah, tapi ya gimana pun harus tantang diri sendiri, karena itu demi dia, demi keluarga dia juga, dan demi sepak bola Indonesia itu sangat bagus. Dan mungkin itu akan jadi contoh juga bagi yang lain untuk mengikuti jejak dia. Saya harap dia di sana bisa dan terbaik buat dia lah. Amin. Jumafo, apa yang membedakan sepak bola Indonesia dengan Kamerun, Jumafo? Kan kamu kan pasti pengetahui ini, Jumafo. Perbedaannya Kamerun memiliki banyak pemain bertalenta, Jumafo, sedangkan masuk Piala Dunia terus gitu. Apa yang membedakan Indonesia dengan Kamerun?
yang membedakan mentalitas mindset. Karena di Kamerun itu sepak bola di dalam lapangan, di luar lapangan itu juga keras. Kalau saya bilang di luar lapangan itu juga keras, maksud saya apa? Tuntunan diri sendiri di luar lapangan juga keras. Tuntunan masyarakat atau supporter juga tidak ya uji. Kalau di kamu tidak mudah memuji satu pemain. Mungkin sekali dia main sekali bagus, langsung hari itu ada yang teriak, oh ini bagus sekali dia harus masuk timnas ini. Tidak bisa seperti itu. Jangan menilai pemain dalam satu pertandingan aja. Ya, dalam satu pertandingan kan di sini kebiasaan seperti itu. Satu udah heboh di sosmed, segala macam. Ya, kalau di Kamerun tidak bisa seperti itu. Terus yang euforia sepak bola Indonesia selalu tinggi dan saya bisa mengerti. Tapi itu yang bikin kendor, itu yang bikin banyak pemain bisa kendor. Hari ini bagus dipuji ya, karena terlalu masyarakat terlalu heboh angkat dia sampai selangit. Padahal dia bukan apa-apa, padahal dia bukan bisa lakukan apa-apa. Ya, jadi dia lupa diri, jadi dia lupa tujuan dia apa. Mungkin ketika dia diangkat, dia merasa udah hebat. Dia merasa sudah hebat, sampai lupa diri, dia tidak mau kerja lagi, dia tidak mau nambah lagi, dia tidak mau jaga diri lagi. Ya, dia merasa udah bintang. Langsung ya ketika kita sudah merasa sudah bintang, kita lupa diri. Karena sepak bola ini bisa satu detik angkat kamu, satu detik hilang. Itu sepak bola itu sangat sepak bola sangat kejam. Jadi harus pandai jaga diri sendiri, nama sendiri, institusi yang kita bela. Pokoknya semuanya harus sama. Aku jaga satu, yang lain tidak nanti ya ujung-ujungnya hilang juga. Nah, aku juga lihat di sini, kalau di kami, namanya selain timnas senior, timnas yang di bawah timnas senior itu bukan apa-apa. Jadi tidak terlalu diangkat ya. Tidak terlalu diangkat. Nah, tapi di Indonesia sangat beda. Kenapa? Karena dari Kamerun yang di bawah timnas yang namanya U14, U18, U19, U21 itu semuanya masih belajar. Sekolah, kalaupun mereka main, yang nonton cuma keluarga, orang tua. Nah, sama kan kayak anak kita lagi ujian, kita antar, kita nunggu, udah selesai. Tapi di Indonesia beda. Di Indonesia U19 sudah tuntun juara. Nah, U19 itu kalau di Kamerun U19 itu belum dewasa. Mungkin di Indonesia dia ada dewasa, tapi kalau di Kamerun 21 tahun baru dewasa.
Nah, di bawah 21 tahun itu kamu dianggap masih anak kecil yang lagi belajar, remaja yang lagi belajar. Nah, kalau mau main misalnya Kamerun lawan kamu 19 lawan ya, lapangan yang dikasih itu bukan lapangan kayak GBK, kayak enggak. Lapangan itu lapangan biasa. Nah, itu kenapa? Karena nah, di situ kamu ada keinginan untuk main di lapangan yang Besar. biasa, yang besar. Nah, ketika kamu ada keinginan itu, pasti kamu akan kerja keras. Tapi kalau di usia muda, kamu sudah punya kesempatan untuk, kamu sudah dikasih kesempatan untuk main ke lapangan besar, tujuan kamu apa lagi? Tidak ada. Kamu akan bilang, saya sudah main di situ. Ngapain? Aku, saya sudah pernah main di situ. Enggak. Itu faktor-faktor kecil, tapi pengaruh di sepak bola. Oke. Faktor-faktor sangat kecil. Kalau kita lihat aja, contoh, Indonesia pernah ikut to Monte lawan Brazil yang berapa? U19 apa? Ya, Mereka U19 main di Prancis. di Prancis. Mereka main di lapangan apa? Lapangan terbuka. Lapangan terbuka. Lapangan terbuka, mobil masih kita masih lihat Seperti mobil lapangan orang latihan ya Jumafo ya. lapangan latihan. Nah, tapi kalau di Indonesia, coba U19 Brazil datang ke Indonesia main lawan Indonesia U19. Main di Itu GBK. ada main di mana? Nah, itulah yang bikin. Dan makanya kita lihat sendiri. U19 bagus sekali. Ketika keluar dari 19, masuk U23, hilang. Kebanyakan hilang. Kebanyakan hilang. Kenapa? Karena mereka sudah sampai tujuan. Sudah puas. Itulah banyak-banyak faktor. Banyak-banyak faktor yang bikin sepak bola Indonesia masih stick di tempat. Oke. Ya, mindsetnya harus berubah. Harus tahu diri. Jangan nuntut anak kecil juara. Ngapain juara? Buat apa? Kalau U19 juara, nilai ranking Indonesia FIFA. tidak akan naik. Tidak akan naik sama sekali. Betul. Hanya itu hanya senior aja ya. Ya, berarti ya mereka juara. Mereka pergi kemarin Asia AFF gitu. Asia U19. U19. Mereka ini heboh U23. Timnas U23 heboh. Iya. Oke, itu mungkin kebanggaan. Salah satu kebanggaan. Karena budaya sudah. Itu bukan apa-apa. Jangan. Karena kita, karena enggak lihat kalau Brazil membanggakan U19. Karena enggak Prancis membanggakan U19. Karena enggak. Ya, kita harus ambil contoh dari luar. Nah, yang saya heran, semua liga di dunia, kalau kita Indonesia, mungkin di salah satu channel apa ke, tapi kalau mau nonton liga manapun di Indonesia bisa. Tapi kenapa kita bisa contohin liga itu? Kenapa kita bisa contohin negara itu? Nah, kan kalau kita jalan sama orang, kalau dia yang negatif yang dia punya, kita contohin. Yeah. Kita contohin. Nah, kalau yang kita merasa dia orang yang negatif, ya kita hindarin, kita ya jauhin. Tapi kalau dia positif, misalnya pengusaha sukses, kita jalan sama dia, kan kita harus cari tahu gimana dia bisa sukses. Iya, betul. Nah, tapi ya beda dia di sepak bola. Beda di sepak bola. Kalau kita lihat secara disiplin pemain,
kurang, sangat kurang itu dari dulu. Kalau saya ngomong disiplin dalam anti lari bertanding, masih protes berlebihan, Ke wasit ya masih Jumafo ya. ya ke wasit, masih tendang teman sendiri, tidak, masih pokoknya banyak halangan yang masih kita ketemu di dalam sepak bola, di dalam liga. Tapi hukumannya apa? Uang. Uang itu kita bisa dicari, kita bayar. Selesai. Hukumannya. Coba hukuman tendang kayak gitu. Kamu dapat hukuman 5 pertandingan. Kamu pukul wasit. Jangan negosiasi, jangan dibanding. Nggak usah dibanding. Betul. Saya yakin kalau seperti itu akan benar-benar disiplin. Nah, wasit punya salah, jangan, kalau memang dia terbukti salah, dia akan diekstradkan. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Yang lain akan hati-hati. Tapi kalau wasit salah, dia pimpin. Nah, mindset pemain sudah, wasit ini lagi. Udah, itu semua manusia itu semuanya mulai dari sini, baru turun ke tangan dan ke kaki. Iya, betul. Kalau kita lihat aduh wasit lagi, langsung dia sudah negatif, tidak sesuai, tidak konsen lagi. Dia main memikirkan wasit. Jadi apapun keputusan tahu itu wasit kontroversial. Jadi dari saat kick off itu sudah kita fokusnya jangan ke wasit ya Jumafo ya. Ya, jangan kick off itu ya. Ya, kita tahu ada beberapa wasit. Kalau kita ketemu dia, kita tenang. Nah, dia pun salah keputusan, kita terima karena dia memang wasit yang oke. Ya, walaupun dia salah keputusan, ya kita masih bisa jaga sikap lah ya. Yang sering kontroversial. Sekali dia benar apa tidak, langsung emosi, langsung kejar. Langsung kejar. Oke. Kita bisa lihat 3-3 sekarang. Jumafo, aku juga ingin tahu Jumafo, kamu bermain di sini sudah 14-15 tahun. Pertandingan mana yang paling kamu ingat Jumafo, yang paling berkesan buat kamu? Memorable buat kamu tuh pertandingan saat membela mana dan lawan siapa? Saya sangat pertandingan yang sangat berkesan. Aduh. Banyak kan kamu membela berklub, ada Persib, Arema, PSPS. Kamu ya sebenarnya saya tidak terlalu kalau main dengan tim manapun saya tidak istimewakan tim lawan satu. Makanya kadang-kadang kalau dibilang pertandingan berkesan, ya susah saya membedakan. Tapi kalau mau pilih ya, pertandingannya itu Arema lawan Pelita Jaya. Pelita Jaya. Waktu ada Greg Mokolo di Pelita. Iya. Kenapa itu Jumafo? 3-2 4-2 ya. Ya karena memang pertandingan itu sangat spesial karena harus menang ya. Karena waktu itu kan Arema lagi di bawah dan sejak pertandingan kita waktu itu kita tidak boleh kalah. Jadi sekali kalah aja ya bisa degradasi. Dan kalau saya pilih itu karena itu unggul, mereka balas, terus mereka unggul, kita balas, baru kita unggul lagi. Jadi ya agak adrenalinnya agak tinggi. Agak tinggi. Ya. Kalau pemain belakang yang paling tangguh siapa Jumafo? Yang kamu paling sulit lewati? Back, defender. Back yang saya pernah
Pernah ketemu, yang pernah kamu hadapi, pernah kamu yang lawan. pernah lawan. Iya. Eh, Menurut saya banyak bek ya yang tangguh yang pernah saya ketemu di Indonesia, mau lokal, mau asing maupun lokal. Tapi dulu saya pernah main lawan Jangka ya. Oh, Pere Janka, Kamerun juga ya. Dia masih Jangka BRK waktu dia masih di sini. Ya itu bek-bek kokoh yang benar itu. Dan terus yang juga pernah dulu ya, pernah menyusahin aku juga Hamka. Oke. Tapi ya ada juga banyak sejauh ini banyak juga. Tapi ya bisa yang dua yang saya sebut, yang dua itu dulu memang sulit waktu itu. Jumafo, ini aku ada titipan pertanyaan dari teman. Kamu kalau di Instagram komennya selalu anjay, anjay. Itu siapa yang ngajarin, Jumafo? Itu siapa yang ngajarin? Nah, waktu saya ingat ya, waktu 2017 saya kembali ke PSPS. Putaran dua saya gabung ke PSPS. Ada salah satu teman tim PSPS yang kata-kata dia suka keluar ajaib. Nah, tapi ketika dia keluarkan itu selalu membuat kami para pemain ketawa. Ketawa. Jadi dan sesuatu yang keluar dari pemain lain kayak motivasi gitu. Oh. Jadi ya kayak motivasi gitu. Jadi setiap kali dia keluarkan kata-kata itu pasti ada motivasi juga yang keluar dari pemain lain yang di sekitar ya. Di situ ya aku bawa suasana juga, ya udah aku ambil. Jadi Anjay. ya anja itu sebagai motivasi dalam kegembiraan. Oke. Jadi bikin gembira tapi memotivasikan juga. Bikin Jumafo, ini kita sudah mulai di penghujung pertanyaan. Jumafo, aku juga mau nanya, kamu ada rencana pensiun berapa tahun lagi, Jumafo, atau mungkin masih sampai 50 tahun kamu bermain bola? Sebenarnya saya belum memikirkan itu. Memang kita nggak tahu besok, bisa bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi atau kapanpun. Tapi yang pasti saya masih menikmati suasana yang sekarang. Oh, Saya masih menikmati karena saya masih merasa sanggup ya. Saya masih merasa sanggup dan kalau pensiunnya akan datang. Tapi ya belum tahu kapan, bisa besok, bisa ya. Biarkanlah yang Maha Esa menentukan. Kalau masih kuat ya, kenapa ya lanjut ya. sepertinya kamu sampai 50 tahun masih kuat, Jumafo. Ya kita lihat aja. Jumafo, pertanyaan terakhir. Kamu nanti setelah pensiun ingin menjadi pelatih atau mungkin ingin kembali ke Kamerun atau tetap di Indonesia, Jumafo? Ya saya latih agen apa ke, tapi tetap di sepak bola. Inginan Oh. saya mau tetap di sepak bola. Nah, kenapa mau tetap di sepak bola? Karena saya merasa bisa membantu sepak bola Indonesia maju dengan visi dan misi saya. Nah, ya, saya mau nambah ya untuk sepak bola Indonesia ini. Kalau bisa, akan lebih bagus menurut saya untuk fokus ke usia dini. Usia dini. Jadi karena generasi sekarang itu jangan kita terlalu ya
terlalu fokus lagi karena kita tahulah sekarang, kita tahu di mana liganya jalan, kita tahu timnasnya seperti apa. Karena banyak bobokan, jadi harus bangun sesuatu yang baru, dan itu harus mulai dari awal. Oke. Dari grassroots ya. Kalau bisa, Indonesia ini punya potensi yang sangat bagus dan tinggi untuk kita ambil anak 10 tahun sekarang yang kita bisa jaga dalam apa arti mindset, disiplin, pokoknya cara hidup, cara makan, disiplin diri sendiri, fair play, dan itu kita harus ajarin anak. Dan apa kalau masalah menang atau kalah itu tidak boleh masuk di dalam pikiran anak. Pokoknya dia harus gembira main bola, nikmati, senang. Cinta sepak bola dulu ya. Ya, cinta sepak bola dulu. Jangan targetkan udah usia dini, udah targetkan harus menang, harus juara. Ya, nah, nikmati main itu kayak anak kecil kalau dia keluar dari dia main sama teman-temannya, ya kan dia nggak tahu apa-apa, dia cuma mau main apa. Ya seperti itu, main. Nah, sambil ajarin pola hidup, pola makan, apa yang sepak bola harus makan, apa yang tidak boleh makan. Bisa, Indonesia bisa. Dan negara kaya, bisa di seluruh Indonesia, satu provinsi, misalnya setiap provinsi kita cuma pilih 10. Yeah. Kita bawa ke Jakarta atau ke mana, bikin training ground. Mereka semua di situ, sekolahin anak-anak itu. Jadi itu tanggung jawab negara. 10 tahun ke depan kita lihat, kalau sepak bola Indonesia tidak maju, ya kita mau gimana? Ya, itu yang harus, menurut saya harus lakukan itu sekarang, di ke depannya kita lihat hasilnya seperti apa. Baik Jumafo, terima kasih banyak Jumafo, ini banyak sekali input atau saran dari Jumafo. Semoga Jumafo juga di Bayangkara FC sepertinya calon-calon juara lagi nih di Bayangkara FC. Amin. Sukses terus Jumafo di Bali ya Jumafo ya. Gimana Jumafo di Bali main pantai terus? Ke pantai terus Jumafo sepertinya di Bali nih. Baik, Jumafo terima kasih banyak Jumafo ya. Salam buat teman-teman di Bayangkara FC. Sampai jumpa lagi. Ya. Makasih. Terima kasih Jumafo. Jumafo kita foto dulu ya Jumafo ya. Ya. Oh ini screenshot. Oke. 1, 2, 3. Oh iya. Jumafo, ini kantor aku kan baru bikin soccer school juga Jumafo. Ntar kalau kamu udah ke Jakarta, coba aku ajak ke soccer school sih Jumafo ya. Footballicious. Kantor aku Footballicious baru bikin soccer school Jumafo, SSB gitu. Oke. Ya kalau kamu ke Jakarta ntar aku ajak Jumafo ya. Buat kasih semangat ke mereka. Kali aja kita bisa kerjasama Jumafo. Oke, boleh. Mungkin jadi pelatih atau seperti apa gitu Jumafo di soccer school. Boleh. Oke. Baik Jumafo, terima kasih Jumafo ya.